Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffy DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode terupdate Ultraman dekat. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai episode yang kelima yang berjudul Kakusan Danau. Baiklah, seperti biasanya kita akan mengambil beberapa inti poin yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini di serial Ultraman dekat. Dan di cerita kali ini seperti biasanya para member Gastles menjalankan misi untuk mengalahkan monster yang mengancam bumi di tempat mereka tinggal. Baiklah, untuk cerita kali ini seperti biasanya ya, dimana para Gastles menghadapi misi seperti biasanya, menghadapi monster yang mengancam bumi di tempat mereka tinggal. Yang kali ini mereka akan berhadapan dengan King yang menyedot semua kekuatan listrik dari tenaga listrik tersebut. Namun di pertengahan misi tersebut, King berhasil melarikan diri dari serangan Gastles. Namun di pertengahan misi itu berlangsung, ada salah satu gadis yang berusaha menenangkan monster tersebut. Itu pun sempat mencelakai dirinya sendiri, yang pada akhirnya diselamatkan oleh si Ichika, yang pada akhirnya pingsan karena kecelakaan tersebut. Dari ke scan lain, yang dimana si Ichika diselamatkan oleh gadis tersebut, yang ternyata gadis tersebut itu merupakan alien pit yang sedang menyamar sebagai manusia. Itu pun sempat membuat Ichika takut, namun karena mendengarkan ucapan alien pit pun dia pada akhirnya mendengarkan juga, jadi mana mengenai kisah pahitnya tentang alien pit yang bertahan hidup di bumi karena insiden setahun yang lalu. Yap, seperti yang kita ketahui mengenai insiden setahun lalu, ya dimana pas spear itu menyelimuti bumi dengan spear barrier ya, yang itu membuat si alien pit itu tidak bisa kemana-mana, apalagi mendapatkan suatu bantuan untuk mencabut gadis tersebut. Karena pada awal kisahnya mengenai gadis yang sedang menyamar, yang pada itu merupakan seorang alien, itu dia pergi seorang diri menuju sebut saja dia seperti jalan-jalan ke alam semesta gitulah. Namun di pertengahan perjalanannya itu dia terdampar ke bumi, yang karena pesawat yang ia naiki itu rusak. Nah, mau tidak mau dia pun harus menunggu bantuan. Namun apa dayanya, karena kejadian spear yang menyelimuti bumi dengan spear barrier, dia jadi tidak bisa ngapa-ngapain, seolah-olah dia putus asa karena dia tidak bisa melakukan suatu bantuan untuk dijemput para rekan-rekannya di planet Pit, karena koneksi atau komunikasi itu diputus karena efek spear barrier. Dan kemudian di sini dia juga menceritakan tentang peliharaannya. Ya, ternyata si King yang maksud, ya dimana sejak dia pertama kali bertemu dengan King, dia menjadikan King sebagai peliharaannya dan juga sebagai teman, pokoknya sebagai temanan gitulah, atau bisa dikatakan sebagai ganti teman untuk menemani alien pit dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di balik pertemuan antara alien pit dengan Ellie, ya kalau Ellie itu sebutan namanya untuk King, yang dimana si Ellie ini paling suka banget memakan listrik dari baterai atau segala benda itu yang memiliki sumber listrik yang menjadikan sebagai makanannya. Itu pun dalam kehidupan sehari-hari si alien pit ini memiliki suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan peliharaannya atau temannya si alien tersebut. Namun saking besarnya si Ellie itu sampai tidak ada tempat
untuk menampung King di rumahnya alien tersebut, yang pada akhirnya membawa si Ellie ini ke danau tersebut yang memiliki sumber tenaga listrik. Meski begitu, dia tetap ingin memakan makanan listrik itu agar dia itu bisa untuk tetap hidup. Tapi kalau dilihat, monster ini seolah-olah seperti tidak ada rasa kenyang sama sekali. Bisa dikatakan kalau King yang satu ini merupakan monster yang sangat rakus yang pernah kita tonton di serial Ultraman Decade ini. Ya, padanya mendengar cerita ini, si Kirino atau kita panggil Ichika aja ya, mendengar kisah yang diceritakan oleh alien tersebut, si Ichika pun langsung melakukan sesuatu untuk membantu alien tersebut demi menolong si Ellie. Namun meski begitu, dia tetap saja ketahuan dengan rencana yang ia buat, ya karena kelakuannya sendiri itu. Ya padahal sempat dia dirahasiakan oleh si Hanijiro yang memberitahukan tentang suatu sistem yang memiliki sumber tenaga listrik untuk si Ellie. Namun meski begitu, dengan penjelasannya si Ellie pun pada akhirnya diizinkan oleh Kapten Gatselet. Ya, itu pun sempat dimarahi ya karena melanggar aturan. Dan padanya dengan memakai alat sistem yang dari Gatselet, itu pun membantu King agar bisa lebih kenyang lah, atau bisa dikatakan dia tidak masalah apa lagi. Namun apa dayanya, dengan saking mengkonsumsi kekuatan listrik terlalu banyak sebagai makanannya, itu membuat si King tidak terkendali karena santapannya yang terlalu banyak dikonsumsi. Lalu pada akhirnya si Kanata pun harus turun tangan untuk berubah menjadi Decker demi menghentikan monster tersebut. Dan saking kuatnya si King karena kekuatan listrik yang berlebihan di dalam tubuh monster tersebut membuat si Decker jadi sulit menghentikan si Ellie. Dan dengan tekad si Kanata pun menolong Ellie pun dengan keajaiban, pada akhirnya kekuatan satu lagi untuk Decker muncul di hadapan Kanata, yaitu wujud Decker Miracle Type. Dan dengan menggunakan Decker wujud Miracle Type, Decker pun bisa menyelamatkan King dari kerakusannya dengan menggunakan kekuatan keajaiban pada Decker tersebut, yang membuat King jadi reinkarnasi kembali ke bentuk semula, yang dimana merupakan King yang dimana pertama kalinya alien pet itu bertemu dengan bentuk yang paling kecil. Ini pun pada akhirnya dia diberi tutorial untuk mengontrol konsumsi tersebut, mengenai konsumsi listrik kepada Ellie pun agar dia bisa menyantapnya secara teratur. Dan itu saja yang bisa kudapatkan mengenai inti poinnya ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ternyata tidak hanya manusia saja yang terperangkap di dalam bumi mereka sendiri karena Spear Barrier, tetapi ada salah satu alien yang terdampar di bumi, yang dimana dia tidak bisa kembali ke planet tempat asalnya itu karena diselimuti oleh Spear Veil, atau bisa dikatakan Spear Barrier ya, yang masih menyelimuti bumi. Dan selain itu juga ada beberapa adegan yang merasa konyol banget untuk dilihat ya, yang dimana mengenai sikap kapten yang seolah takut sama istrinya sendiri, atau bisa dikatakan suami takut istri, yang dimana di balik percakapan mereka pun itu ternyata si Pak Taiji ini menyerupai si Ichiko, yang dimana kedua karakter tersebut itu memiliki sikap yang sama. Ya bedanya si Pak Taiji ini
berbeda dari masa dulunya itu. Tapi karena Pak Taiji saking kemakan omongannya si Ichika yang sangat memprihatin banget, pada akhirnya si Pak Taiji pun mengizinkan Ichika untuk menggunakan sistem tersebut. Tapi itu sudah tahu kalau sistem tersebut tidak ada izinnya untuk digunakan kecuali dalam hal yang darurat. Itu pun sempat ditegur oleh Kasawa ya, karena si Pak Taiji ini terlalu mengasihani si Ichika atau anggotanya itu karena hal sepele seperti yang satu itu. Dan pada akhirnya pun si Pak Taiji meminta bantuan Kasawa untuk berikan tutorial agar bisa membantu alien tersebut dalam mengonsumsi makanan listriknya ke peliharaan tersebut agar bisa teratur, agar juga tidak menjadi lebih besar kembali seperti pada waktu sebelumnya. Dan sebenarnya untuk adegan konyolnya saat ini tidak hanya yang satu ini aja, tapi mengenai pertarungan antara Decker dan Eric pun sempat terjadi ya, karena saking bingungnya sampai membuat gue ketawa banget gitu. Jadi demikianlah untuk pembahasan inti poin yang bisa kita dapatkan untuk episode 5 di video kali ini. Untuk minggu depan juga ternyata dalam penayangan Decker itu ternyata libur, jadi mana sebagai gantinya itu diganti dengan serialnya si Marugu ya, yang akan menggantikan Ultraman Decker sebagai penayangan untuk sementara waktu. Karena untuk episode terbarunya baru bisa ditayang untuk Sabtu depannya ya, karena untuk Sabtu ini libur, sebagai gantinya Sabtu depan agar kita bisa menonton episode terbaru Ultraman Decker. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa yang jangan like, comment, dan sebelumnya untuk mengetahui video terbaru jangan lupa subscribe di channel youtube.com/JaviGet. Nah, apabila gue ada kesan dan kekurangan serta apa yang gue ucapin kepada teman-teman semua itu putus-putus, mohon dimakan sebesar-besarnya, karena gue bukan maaf dan senang, dan yang sebenarnya itu hanya seperti cerita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.